Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Roof dan RCTI Plus. Dan kita juga bisa didengarkan di Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Wadap. Wih, salah cuy. Salah. Itu konten sebelah, Pak. Konten sebelah. Udah wadap salah ya. Halo pendengar podcast Kotak Masuk. Kita masih di studio Box to Box, ya kan, yes. di Mega Kuningan. Mega Kuningan, dan kita juga punya tamu spesial nih yang minggu lalu Ya, ngebahas tentang Excel, bukan paha dada, ya kan? Sekarang kita sambut lagi dong. Iya, selamat datang Ikna. Halo. Gila ya 2 minggu berturut-turut ini nih. Iya. Temen lu lagi nih. Iya. Gua tuh biasanya kan tadi karena konten sebelumnya ngomongin Excel. Gua sekarang itu sebenarnya Excel itu gua gunakan untuk ngatur duit gua, Bang. Ih, Gitu kan. Jadi pengeluaran. Cemana nih? Jadi sebenarnya lebih tepatnya adalah ngukur duit gua sekarang berapa ya. Duit gua, duit istri gua. Iya. Lah lu bukannya pakai satu bank yang ada depannya J itu yang pinter banget tuh? Iya, cuman kan itu kan duit operasional. Kita kan ada duit investasi. Yes. Terus ada duit reksadana dan seterusnya. Nah, itu kan terpisah-pisah nih rekeningnya. Nah, biasanya gua satu waktu 1 tahun 2 kali lah ya. Gua rekap gitu. Oh, uang gua sekarang berapa sih gitu kan. Gue juga kemarin relate. Gue setiap awal gajian di perusahaan yang lama sampai sekarang juga sih. Gue download slip gaji gue. Gue pindah ke Excel. Gue bisa ngelihat betapa bersyukurnya gue, gaji gue naik, pengeluaran gue juga naik. dan secara signifikan kan hidup kita banyak yang berubah. Iya. Walaupun Excel itu bisa membantu kita menghitung, tapi dia tidak bisa membantu kita merubah nasib. Tidak bisa membuat kita jadi lebih cepat kaya. Belum bisa. Iya. Kecuali kita konten kayak Bang Ikna nih, Iya. ya kan? Bisa cepet dikit lah, ya kan? Iya. Nah sekarang ada Ikna, jadi mungkin di episode kali ini gue pengen ngajak teman-teman ngobrolin hal-hal tentang pengalaman lah ya. Jadi kan kita semua ini kan udah mulai masuk kepala 3 nih. Terus pandemi juga udah mau selesai gitu kan. Nah kita pengen sharing nih ke teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah atau baru dapat kerja. Jangan sampai mengulangi kesalahan kita pada saat kita umur 20 dalam mengelola keuangan. Ya betul. Jadi kalau mungkin boleh kita mulai gitu ya. Kalau misalnya dari gua nih. Apa sih kesalahan gua ketika di umur 20 yang gua harap gua nggak lakukan. Yang pertama adalah ketika gua pindah kantor. Gua nggak bawa nomor BPJS tenaga kerja gua. Yang kita pernah bahas. Itulah bodohnya kau. Jadi ketika gua udah kerja 1,5 tahun di kantor yang lama, itu duitnya entah kemana. Gak cair juga. Gua nanya orang HRD-nya juga udah lupa. Orang HRD juga udah ganti gitu kan. Nah, di kantor yang baru akhirnya ya udah gua pakai BPJS baru gitu kan. Dulu jam sostek sekarang BPJS, ya udah jadinya ya udahlah gua relakan lah gitu. Nah, itu dari gua. Mungkin kita ganti-gantian aja. Bang Ikna lah. Oke, ini awal-awal kerja kayaknya ya. Awal kerja itu mungkin kalau bagi gue ya, waktu itu gue terlalu euforia kayaknya. Terlalu euforia, lu pertama kali mungkin dalam hidup lu ya, lu bergantung sama orang tua, kemudian kan berubah ya. Yes. Jadi lu dapat duit sendiri. Iya. Terserah gue nih, gue mau pakai buat apa gitu ya. Ada euforia tuh, anak-anak baru pertama kali kerja. Ya udah, wah gue pengen beli, waktu itu gue inget gue pengen beli iPad. Ya gue beli iPad. Gue pengen beli GoPro, Lagi zamannya GoPro tuh waktu itu. Iya. Ya udah, terus gue pikir-pikir kayak setelah setahun gue pakai kayak nggak kepake lagi nih gadget-gadget ini gitu kan. Jadi mungkin salah satu hikmahnya adalah ya lu jangan terlalu euforia tuh spend FOMO. duit lu. FOMO ya. Karena lu dapat gaji pertama kali, dapat duit pertama kali, pengennya langsung beli ini itu gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya nih buat beberapa orang lu boleh aja sah saja lu beli sesuatu setelah lu mendapatkan sesuatu yang lu inginkan. Boleh. Lu berprestasi, kayak lu jadi self reward, itu boleh dong sebenarnya kan. Self reward bahasa lu, ampun. Kenapa sih jadi Jaksel sih? Kantor di Jakarta Utara. Kan kita podcast di Jakarta Selatan. Betul. Tapi tadi gue juga mau nambahin juga ya, gue start kerja itu gue telat nih. Umur gue yang bener-bener kerja ya, itu umur 25 lah. 25. Karena gue kuliah gue cukup panjang, 6 tahunan lah ya. Dan memang di situ saat penyesalan gue adalah gue nggak bisa nge-start kayak teman-teman gue yang udah lulus awal. Yeah. Jadi gaji gue udah pasti agak di bawah. Nah, cuman yang paling parahnya adalah gue tidak melakukan investasi. Oke. Jadi cuman ya lo dapat gaji, lo keluarin gaji, Numpang lewat keluarin. gitu ya. Itu lu taruh mana duitnya berarti?
Maksudnya? Maksudnya duitnya ngendep di rekening bank aja gitu. Enggak, rekening bank, ya bisa keluarin lah. Oh. Ada yang ke tempat makan, Iya, tempat iya, bernyanyi. iya. Jadi lu menabung pun itu juga kecil gitu ya. Kecil, akhirnya kecil. Tapi kan ya puji Tuhan kan pasti kan ada rencana kan. Dan pas ada rencana kayak mau merit, dapat bonus ya ke sana. Dan sekarang akhirnya gue rubah mindset gue. Jangan gue megang duit, bini gue aja. Karena dia bisa lebih, bisa nabung lebih. Karena kan kadang orang harus, kalau gue ya, gue punya prinsip, kalau lu nggak bisa ngatur duit lo, serahkan sama yang bisa. Ya, betul. Jangan sotoy dan jangan egois bahwa gue yang kerja, gue harus nikmatin hidup gue ya. Terserah lo, tapi goals lo kemana? Karena lo kalau ngomongin pendapatan dan pengeluaran, kalau nggak ada goalsnya, ya hampa. Keluar masuk gitu aja sih kalau dari gue. Kalau lo menurut lu gimana Nick? Kalau misalnya itu kan memang tergantung satu pergaulan juga sih ya sebenarnya Yes, ya. betul, Jadi betul. menurut gua memilih teman juga itu mempengaruhi lifestyle kita gitu kan. Ya gua nggak bilang kita milih-milih teman sih enggak, cuman kayaknya kita di satu titik mesti mulai berpikir ya kita akan spending 1 bulan. Contoh gue ya dulu tuh gue pernah bikin budget bang setahun gitu. Gue akan spending itu apa aja. Itu gue detailin mulai dari yang reguler kayak makan. Yes, gitu. Terus gue punya satu pos lagi itu adalah bersosialisasi. Yes. Ya sesederhana misalnya 1 bulan itu gue spending katakanlah 500.000. Ya udah itu gue harus stick sama itu gitu. Nah kalau misalnya gue udah ketemu temen 2 kali 3 kali udah mencapai limitnya ya nextnya mungkin ya gue ngusulin kita makan di sini aja yuk gitu. Kita kemana kalau yang penting kan sosialisasinya dapat. Tapi kalaupun nggak bisa ya udah no hard feeling juga kan gitu. Jadi pilih juga teman yang nanti bisa ngebantu kita jangan sampai jadinya overspending gitu. Ya lo berarti udah sadar diri. Betul. Ya kan orang kan kadang ya ikutin lifestyle tadi yang Bang Ingrid bilang kan. FOMO nih kayak sekarang wah gue kok gak ke Holy Wing sih every night ya kan. Ya di Holy Wing cuma beli es teh manis juga bisa ya kan. Tapi kan ya tergantung ya. Kalau Bang Ingrid gimana? Kan udah kerja lama sekarang udah punya konten. How about your financial behavior lah kalau kita bisa bilang ya sebelum kita ngomongin planning nih. Behavior lo gimana Bang kalau untuk masalah mengelola keuangan? Iya. Boring sih menurut gua. Capek ya? Maksudnya dan apa ya, lu manage keuangan tuh menurut gua harusnya memang boring, maksudnya membosankan. Membosankan karena ya jadinya cuman kayak rutinitas gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan enggak jadinya terlalu banyak yang apa ya, fluktuatif lah gitu. Ya udah sesimpel dapat gaji, lu udah punya clear tuh budgeting lu seperti apa ya kan. Alokasinya gimana kayak yang tadi Moses cerita gitu ya, maksudnya pos-posnya gimana. Kemudian ya satu lagi adalah penting juga buat lu untuk tracking gitu. Jadi kayak gue setiap gue habis spending gue ngusahain untuk langsung tracking. Maksudnya untuk input gue tadi habis beli kopi nih 30.000 misalkan gitu. Jadi kayak di akhir bulan gue bisa membandingkan tuh berapa yang gue budgetkan di awal. Misalkan kayak oke, ini gue buat delivery makanan maksimal 2 juta ya sebulan. Bener nggak gue 2 juta? Jangan-jangan 5 juta misalkan gitu kan. Nah kadang orang ngebudget tapi dia nggak nge-track. Oh iya betul. Jadi nggak ketahuan tuh kayak oh ya gue budgeting kok setiap tanggal 24 pokoknya gue cuma spend 2 juta. Tapi kan nggak ketahuan bulan depannya gimana gitu. Jadi kadang-kadang lupa tuh Bang, sorry Bang. Iya benar. Yang bulan lalu cuma 2 juta, kenapa ini 3 juta ya? Awak ngapain lah yang ini? Bener gak Bang? Ada rasa-rasa lu lupa kan ada apa kan? Betul. Itu aja kalau lu catat, lu tahu bener lu 3 juta ya kan. Kalau enggak kan bocor halus ya tiba-tiba ternyata 5 juta kalau di total gitu. Itu lu gimana cara lu mencatat, lu pakai aplikasi apa? Gue pakai aplikasi, kayak aplikasi dari luar ya, namanya Money Lover. Simple banget sih, free juga gitu, bisa ada di App Store, ada di Play Store juga. Ya gue sih pakai itu udah cukup lama. Jadi ya memang setiap kali gue setiap kali gue spend duit ya gue input gitu. Nggak gue tunggu sampai sore atau sampai besoknya karena pasti lupa. Dan gue sharing akun yang sama istri gue. Kan, bener kan? Kayaknya kuncinya ada di situ tuh. Kalau kita berdua sama tuh Bang. Iya. Ada yang kontrol ya? Ada yang kontrol. Itu penting Nick. Dan nggak bisa dari satu kantong doang karena kan lu konsolidasi dong. Jadinya kalau udah berkeluarga. Gitu kan. Dulu gue juga pernah pakai kayak aplikasi tracking gitu. Tapi cuman bertahan itu 3 bulan paling bang. Karena habis itu kayak gue udah tahu nih sebenarnya rata-rata pengeluaran gue itu sebulan sekian. Terus kayak kadang-kadang kan kita skip 3 hari 4 hari kan udah mesti ingat lagi kan. Gue kemarin spending apa ya lupa. Tapi buat gue pada saat itu yang penting adalah gue tahu rata-rata pengeluaran gue tuh berapa. Dan ternyata ini contoh ya karena gue tracking. Gue baru tahu pengeluaran parkir gue dan tol. Gue kira tuh kan mungkin ya 500.000 lah. Yes. 1,5 juta men.
Ya sesimpel Karena kita kan bayar parkir kan 5.000, Iya. 10.000 gitu kan. Ternyata kalau dikumpulin itu bisa jadi banyak gitu. Itu baru tahu gue tuh. Bukan gue kira kan makan ya yang ternyata over budget. Ternyata justru parkir dan tol itu yang over budget. Iya, dan kalau menurut gue tuh bahasa anak zaman sekarang lah ya. Lu nggak bisa nanya gaji lu berapa, itu yang pertama. Iya. Karena banyaknya pemasukan lu berapa. Karena selain gaji ada yang lain Ada gitu. yang lain kayak Iya. Bang Iqna tadi, Iya. ya kan dia punya set hustle. Nah, Betul. yang kedua menurut gua adalah lu harus tahu pengeluaran lu premier sekunder yang itu harus dibagi dulu tuh. Baru lu budgetin. Dan gua selalu tuh mikirnya gini nih. Awalnya gua kayak lu. Kok over terus ya? Iya. Terus gue cuma mikir gimana jadinya bisa sama. Oke. Nah, makanya kadang-kadang gue bisa naik MRT atau Iya. gua naik transportasi umum. Jadi kadang tuh lu nyatet, lu tracking belum cukup menurut gue. Iya. Actionnya tuh mau ngapain? Iya betul. Karena percuma kan Bang yang tadi Abang Iqna juga bilang kan membosankan nih. Lu cuma lihat hidup lu anjing, gaji nggak naik nih, ya kan? iya. Gaji nggak naik nih, pengeluaran dong yang ditekan dong. Dan menurut gue coba kita berbagi tips lah ke pendengar podcast kotak masuk ya. Karena kan kalau pemasukan ada di episode sebelumnya, Iya. ya kan? Pengeluaran deh coba kita kontrol pengeluaran menurut Bang Iqna dulu gimana Bang? Ya sesimpel paling penting budgeting dulu sih. Itu pertama ya, Dulu. budgetin. Karena kan lo tahu ya, maksudnya kalau income mungkin gak cuma salary ya, income Yes. in total gitu kan nggak terlalu gampang berubah sebetulnya. Betul. Ya kan misalkan oke, kita ngomongin 5 juta atau 10 juta ya kurang lebih kan akan mentok di situ. Nah, jadi lebih gampang mengalokasikan budgetnya sebetulnya. Kayak lu tahu tuh setiap bulan lu bisa mengalokasikan berapa untuk kebutuhan sehari-hari, ya paying the bills lah ibaratnya gitu ya. Berapa banyak yang untuk namanya wants buat main-main ya kan. Buat ya jalan-jalan healing dan lain-lain ya kan. Baru kemudian buat investasi misalkan seperti itu. Nah, start dari budgetingnya dulu. Nah, baru yang kedua yang tadi sempat gue mention juga, trackingnya jangan sampai ketinggalan gitu loh. Betul. Nah, dari situ baru kemudian lu bisa melihat mana yang ternyata bocor halus, mana yang ternyata over budget, kira-kira apa nih yang bisa di shifting gitu. Nah, baru kemudian lu bisa memastikan jadinya lu ada bisa nabung, lu nggak overspending juga gitu kan. Nah, baru lu bisa ada saving tuh setiap bulannya gitu. Dan controller lu nih sebagai tenaga istri lu tadi perannya gimana Bang? Kira-kira bisa sharing aja lah yang bisa di-sharing boleh Bang. Mungkin lebih ke dia justru yang bantuin untuk kayak dia yang mikirin strateginya justru. Serius loh. Serius, ya. Jadi ya ini menurut gue beda-beda ya. Iya, Setiap- beda-beda. Setiap suami istri pasti beda-beda gitu. Gue lebih suka yang ngeliatin detailnya, gue lebih suka yang ngulik-ngulik angkanya. Oke. Dia lebih yang kadang bisa ide random kayak kenapa kita nggak nyicil KPR misalkan kayak Oke. gitu. Ya udah ngitung-ngitung nih kayak oh cukup nggak ya KPR segala macam gitu kan. Oh ternyata cukup. Ya udah. Oke, budgetingnya mesti gimana gitu kan ya. Gue yang bantu ngontrol juga segala macam gitu. Jadi menurut gue mesti clear juga pembagian responsibility-nya ya. Kalau misalkan lu udah berkeluarga gitu. Karena nggak bisa lu punya tujuan ini ternyata istri lu atau suami lu punya tujuan yang beda gitu. Oh nggak nyambung. Duitnya kan udah jadi satu kan soalnya kan. Iya, iya. Jadi itu sih mesti clear di awal gitu. Dan tadi kuncinya menurut gue sih Nick ya. Nanti mungkin bisa lo tambahin juga ya. Dia punya Bang Iqna punya goalsnya. Strateginya ada goalsnya. Iya. Dan itu bebas loh semua pendengar kita. Lo mau liburan kek, lo mau beli PS5, PS6, PS7 kek, lo mau nonton Liverpool ke Singapura kek, bebas. Iya. Gak bisa dibilang pembicaraan ini tuh baku. Iya. Ya. Tergantung. Tapi ini adalah taktik dan tips ya. Iya. Nah, yang CFL level 3 dong. Ayo dong. Ayo bro, gue kasih beban tuh bro. Gimana bro? Mungkin kita nggak ngomongin investasi dulu ya, karena investasi itu kayaknya nggak cukup dalam satu Yes, episode lah. Kita yes. bisa simpan buat episode lain. Tapi ini masalah pengeluaran. Jadi yang pertama Pengeluaran kalau aja. nambahin dari Iqna tadi yang masalah tracking adalah mesti punya substitusinya. Apa gitu tuh? Kan. Jadi misalnya nih, kita tahu bahwa kita tuh level makan siangnya itu katakanlah 50.000 misalnya ya. Ya, Misalnya. ya. Ya faktanya memang 50.000 gitu kan. Terus kita tahu bahwa kayaknya gue pengen nabung lebih. Nah, Oke. jadi penting juga untuk kita punya opsi nih. Sebenarnya gue selain 50.000 ini, gue bisa ada pilihan makan apa lagi sih lain yang tetap gizinya tuh lengkap, tapi Sehat, bersih gitu. Nah, setelah gue pikir-pikir, pengalaman gue adalah selama ini kan gue pakai layanan antar makanan tuh. Ya. Nah, sekarang gue jalan kaki. Wih serius tuh? Iya, jalan kaki ke tempat makan di sekitar Sunter. kantor. Iya, Ya, gitu oke. kan. Itu udah hemat lumayan kan, hemat 20%. Karena Ya. kan ada Ongkos kirim. Ongkos kirim 20% kan, plus gitu kan. Itu satu. Terus kedua adalah kadang-kadang kita misalnya berpikir kayak gue kan punya mic Bang di rumah kan. Yes. Karena tuh gue mikirnya lama tuh. Tapi setelah gue pikir ini kan investasi. Betul. Gitu. Walaupun bentuknya bukan saham ya, Iya, tapi itu investasi.
saran gue adalah lu lakukan, lu beli gitu loh. Untuk barang-barang yang memang menurut kita itu produktif gitu loh. Kayak misalnya ya tadi misalnya gue mic, terus misalnya lu kepikiran beli training misalnya. Gue kan ya termasuk ikut CFA, itu kan sebenarnya kan orang mikir kan, gue kalau CFA keluar duit sekian ribu dolar nih. Ya kalau orang nggak kepikiran atau pengen saving ya kan pasti langsung ditolak tuh kan, buat apa sih gitu kan. Tapi buat orang yang, kalau gue sih mikir kalau emang itu nanti ada benefitnya buat lu di masa depan, lu ambil. Apalagi investasi terbaik adalah investasi di diri kita sendiri. Ih, suka gue. Gitu bang, dari gue bang. Kalau dari lu bang gimana? Gini, gue coba sharing, kan anak gue mau masuk TK nih, TKB, ya kan. Ini nih pengeluaran nih. Yeah. Lo ngomong substitusi nih untuk biaya pendidikan nih, bisa pecah pala nih sebenarnya. Kenapa nih bang? Jadi gua nggak lakuin secara lebih serius di perusahaan yang konvensional ya Nick ya, adalah kita ngomongin tentang cost transportasi ke kantor. Ya. Terus kita ngomongin juga ya terkait entertain kantor, ya berarti entertain diri sendiri, sama kita selalu lupa untuk nabung. Ya. Dan gua tuh cuma nyaranin gini sih untuk teman-teman yang masih punya fixed income, punya side hustle gitu ya. Yang nanti episode-episode yang terkadang ada wawasan tentang investasi, buruan deh. Karena biaya pendidikan itu yang gua kira, dan gua pernah ikut training seminarnya gitu Nick. Dia bilang inflasinya 30%. Gue bilang inflasi 30% dari mana ya kan? Yeah. Tapi kenaikan biaya pendidikan itu 30% per tahun. Oh my god. Oh my god kan? Tapi itu balik lagi, kalau lo memang maunya anak lo di sekolah yang disubsidi pemerintah, itu juga nggak salah. Bagus juga kok. Bagus juga. Cuman kan lo punya goals masing-masing. Yeah. Ini adalah topik yang sebenarnya membuat pusing pala, Niko. Justru kita mesti nyari obatnya, Bang. Nah, substitusinya makanya gue bilang gini, lo daripada pusing anak lo mau didik gimana, ya kan? Lo lihat dulu anak lo tuh suka apa. Iya, betul. Kalau gue ya, karena gue lebih ngarah gini, uang gue buat dia sekolah misalnya 3 juta. Gue bilang gini, lo mendingan yang 1,5 juta. Tapi 1,5 jutanya lagi gue jadiin ekskul. Lo bisa gimnastik, lo bisa inline skate, lo bisa main di playground, ya kan? Tapi tetap 3 juta gitu loh, Dik. Daripada dia cuma masuk sekolah sebulannya 3 juta. Ya dong, maksud gue itu 3 juta belum sama uang jajan, coy. Jadi kan ini yang tadi gue nyambung ya sama pendengar podcast masuk yang lain ya. Jadi yang punya anak juga, sebenarnya gue juga pingin sih. Kita nanti bisa mengundang Ikna juga sama teman-teman yang lain yang kita ngomongin tentang, karena ini tuh sebenarnya real loh di umur kita sekarang. Betul, relate banget ya. Kan yang kemarin, yang penyesalan kita yang 20, yang umur 20, nggak ngapain diulang. Iya. Iya dong. Betul. Ini yang di depannya lebih ngeri-ngeri sedap nih, Nick. Iya. Tapi ya tetap bisa nyambung lah. Maksudnya kalau lu bisa beli mesin waktu gitu, lu balik. Mungkin lu akan ngasih tahu ke diri lu yang waktu lu umur 20, lu nabung ya gitu loh. Yes. Segimana-gimananya lu mesti punya tabungan gitu. Nanti justru itu yang bikin lu jadi ngerasa lega gitu. Untung gue dulu nabung ya. Kalau enggak gue mungkin sekarang ya mesti mengorbankan sesuatu lah gitu kan. Ya, dan gua tuh resign karena tabungan gua udah 12 kali gaji gua nih. Oh. Jadi gua resign dari Sunter itu, dan darurat gua udah cukup. Kalaupun gua nggak dapat kerjaan, amit-amit atau gimana ya, masih hidup. Gitu. Jadi ini kan udah mau habis. Ombak kan. Gua tuh pendidikan, dan mungkin gua mau nanya ke Bang Ikna sih. Lo dari sisi sekarang nih, itu ketika lo udah punya anak atau lo udah berkeluarga, ketika ngomongin KPR, kita kan ada episode KPR nih. Itu cukup berdebatnya atau nyari-nyarinya itu cukup lama gak sih Bang? Dan lo kenapa yakin deh ibaratnya selain cukup lah ya, karena kan KPR itu kan kita ngomongin gak cuma setahun. Betul. Ya dong, kecuali lo DP-nya 90%, 10%-nya lo cicil. Nah itu gimana biar pendengar podcast masuk bisa relate lah. Ini ngomongin KPR spesifik. KPR dulu KPR-nya ya. Pertama ya lu mesti beneran ini ya, mesti beneran punya konsensus nih. Maksudnya bikin keputusan sama-sama dengan pasangan lo lah. Kalau lu udah berkeluarga gitu ya. Maksudnya KPR bukan cuma soal uang ya kan, tapi kayak lu bener nggak mau tinggal di situ sekian lama. Ya kan? Lu jangan ngambil KPR 15 tahun tapi cuma pengen 3 tahun pindah lagi gitu. Iya kan? Kan ada kunci baru kan? Oke, lanjut Bang. Jadi menurut gua satu keputusannya, jadi memang udah bulat lah gitu ya. Kemudian juga pertimbangan-pertimbangan, misalkan kayak contoh lu mau punya anak berapa? Kayak misalnya lu mau ngambil rumah yang cuman let's say 36 meter persegi, cukup nggak kalau misalkan anak lu 2 atau anak lu 3 contohnya. Kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor kualitatif lah yang butuh dipertimbangkan gitu kan. Nah kemudian sama sebetulnya ini memang spesifik orang Indonesia sih. Gua kan sempat di properti juga ya kemarin waktu di perusahaan sebelumnya gitu.
Di Indonesia tuh uniknya adalah kayak lu tuh baru punya aset kalau lu punya rumah, iya kan? Nah itu tuh. Lu harus punya rumah kalau kata orang tua dulu gitu kan. Iya. Padahal mungkin kalau lu paksakan, padahal mungkin uangnya belum cukup dan lain-lain. Better optionnya adalah untuk lu ngontrak aja gitu loh. Ya kan, ngapain harus memaksakan DP ya kan berapa 30% ya minimal gitu. Kemudian nyicil KPR 15 tahun dan lain-lain. Kalau misalkan memang uang lu masih pas-pasan gitu. Karena opsinya adalah ngontrak sebetulnya. Ya kan, jadi nggak harus juga KPR sebenarnya gitu. Lu punya opsi lain ngontrak yang kalau mau dihitung secara matematis mah sebenarnya paling untung ngontrak gitu kan. Iya. Karena ya gue sekarang menjalani transport ya Bang dari Depok ke Sunter. Wow. Itu aja gue tinggal di apartemen, bukan punya sendiri gitu kan. Nah kalau gue sempat nyari-nyari, kalau mau punya rumah sendiri itu lebih jauh lagi di Bogor. Oh iya dong, Iya semakin kan? jauh, melebar ya. melebar. Jadi kadang-kadang gue berpikir juga, nih gue jadi mengorbankan quality of life gue gitu kan. Yes. Maksudnya peribahasa bahwa kita pada saat muda punya energi tapi nggak punya waktu. Betul. Itu bener nyatanya gitu loh. betul. Pas udah tua, udah punya duit, Dan- nggak punya energi gitu kan. Betul. Jadi gue pikir kayaknya opsi ngontrak itu sebenarnya kan selain faktor keuangan juga sebenarnya faktor ya lu bisa pakai waktu lu lebih banyak untuk hal-hal yang lain gitu. Bener. Ya, dan gue tadi mau nyambung ke pengeluaran tadi ya, karena kan yang tadi kita bilang kontrak KPR itu kan fix cost yang besar. Ya. Rata-rata tuh cukup bisa hampir 30-35% dari pendapatan kita pasti kesedot di situ lah. Ya. Gue cuma bilang gini sih, jangan pernah takut lu gak kelaparan. Iya. Karena sebenarnya manusia itu tadi Niko sharing, Ikna juga sharing. Selama wawasan lo, selama usaha lo, dan lo nggak mungkin kelaparan gitu loh. Iya. Tapi kalau lo cuma rebahan ya mati aja. Iya dong, Iya. iya dong, Iya, iya iya. dong. Kalau lo tadi kan wawasan lo kan udah keisi kayak tadi Niko ngambil CFA, Bang Ikna ngebuat konten segala macam. Itu kan sebenarnya untuk wawasan, Betul. saling melatih. Ya kita sharing, tapi kita juga ngelatih diri kita juga kan. Iya. Ya itu dapat income-nya puji Tuhan. Kalau kagak ya sudah nggak apa-apa. Iya. Dan kalau lo cuman gue udah orang kaya, saya anak orang kaya, gak usah mikirin. Ya sudah, berbagilah. Iya, benar. Kalau lo gimana Nick? Untuk nutup yang ini kan kita baru buat episode yang ini ya, financial planning kali ya. Iya. Nanti mungkin kita bisa bikin seri berikutnya ya memang fokus Betul, untuk bahas ini betul. ya. Karena bakal banyak yang menurut gue harus didetailkan. Dan dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Iya. Gitu. Kalau dari gue sih mungkin terakhir ya ketika misalnya untuk teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk yang tadi ya balik lagi yang fresh grad atau baru kerja, lo akan berterima kasih kepada diri lo sendiri nanti ketika memang lo komit untuk menabung. Itu aja sih Bang dari gue. Komit untuk menabung. Jadi lo kalau punya multiverse lo keplakin tuh palanya. Iya. Weh, Bro. kapret nabung. Kopi nggak harus yang warnanya hijau itu kok. Iya, betul. Relate banget gue itu, bener. Akhirnya gue ya downgrade ya nyarinya. Ya tadi ada substitusi lah ya gitu. Iya ada substitusinya dan tadi yang penting lu tahu lu mau ngapain. Iya, karena pengkalinya lumayan loh Bang. Lu nggak kerasa kan sekali misalnya spending berapa, tapi kan multipliernya tuh sampai 10 tahun kan berasa bisa jadi uang yang gede juga kalau lu investasi. Jadi ya menurut gua sadar diri dari awal, lu nabung, kalau bisa lu investasi, kalau belum tahu investasi ya belajar gitu kan. Nanti 10 tahun lagi lu akan berterima kasih kepada diri lu sendiri. Untung gua dulu melakukan hal itu gitu. Kalau dari Bang Ikna ada tips gak Bang untuk teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk? Ya, mungkin tadi ngelengkapin yang tadi Niko bilang soal mungkin tentang pengeluaran nabung gitu ya. Gue mungkin pengen ngasih sharing dari sisi satunya, which is adalah bisa mungkin lu punya income stream yang lain. Nah, itu paling benar. Ya, itu juga nggak kalah penting sebetulnya. Betul. Karena maksud gue gini, menabung itu tuh ada batasnya. Lu nggak bisa misalkan tiba-tiba lu pengen gaji gue sekian, gajinya nggak terlalu berubah-ubah, lu pengen langsung 90% lu tabung. Kayak nggak mungkin gitu ya. Kebanyakan nyusahin orang. Kalau yang gitu nyusahin orang. Gue yakin yang di kantor tuh lo lagi makan somai, bagi ya Bang. Ada dong ya dong. Benar. Lanjut Bang. Ya jadi menurut gue gini, maksudnya kalau dari sisi financial planning itu ya sebetulnya gue bercandanya adalah segala macam masalah financial planning itu bisa selesai kalau income lu lebih gede. Udah. Iya betul. Iya kan? Bener banget. Karena gue nggak cukup ya income lu gedein ya Iya, kan. iya, Gue ada utang, income lu gedein gitu. Jadi ya menurut gue kalau bisa cari additional income gitu. Ya maksudnya jangan cuma bergantung sama satu income stream. Apakah itu gaji, apakah itu pemasukan omset usaha misalkan. Apalagi sejak 2 tahun terakhir nih udah ada presiden di mana ya dunia bisa tiba-tiba random aja gitu. Ada COVID ya kan. Segala macam tutup, lu mungkin ada yang banyak yang kena layoff juga gitu. Jadi makin nggak jelas lah. Nah kalau lu punya safety net yang lain, maksudnya ada income stream yang lain, harusnya bisa lebih
lebih fleksibel lah gitu. Iya. Ya. Dan gue mungkin mau ngedasarin lagi untuk income stream yang lain ya terkait konten dan lain-lain. Lu tuh nggak mesti jadi terkenal. Iya. Iya. Maksud gue harus garis bawahi lagi. Ini nggak mesti lu jadi, wah gue harus jadi selebriti bang, gue harus jadi pengusaha sukses bang. Enggak. Bener. Langkah pertama yang paling simpel adalah lu melangkah. Abis lu punya gaji nih bulanan fix ya. Lu melangkah ke sesuatu yang belum pernah lu kerjakan. Iya. Melangkah aja dulu. Kalau menurut gue ya, karena gue udah ngejalanin setahun gue lulus dari Sunter itu. Ngelangkah aja. Capek ya capek, gagal ya gagal. Tapi seenggaknya yang lu rasakan sekarang nih. Iya. Yang gue lakukan sekarang tanpa penyesalan nih. Oke. Yang tadi dibilang ya, income yang gak cuma di satu stream. Iya. Dan untuk pendengar podcast Kotak Masuk, kita terima kasih banget karena hampir 7 bulan ini ya Nick. Iya. Ini juga langkah kita yang baru nih. Iya, langkah kita yang baru yang moga-moga bisa terus konsisten ya Bang ya. Ya, tanpa proposal. Tanpa bisnis plan. Tanpa bisnis plan. Tanpa visibility study. Tanpa bisnis study. Jadi Tapi kita tracking. Betul, Iya. betul. Tracking pasti. Dan Bang Ikna, thank you banget. Thank you ya, sama-sama. Ikna, Tapi ya. nanti kalau boleh kita undang lagi ya Bang ya. Siap. Karena kayaknya ini harus ketemu sama siapa temen lu yang KPR kemarin? Yoga. Yoga. Iya. Ya, ini harus ketemu nih Bang Ikna sama Yoga nih. Karena bakal, menurut gue gini, banyak mitos yang masih terjadi tadi ya terkait kontrak. Mungkin sama apartemen juga nanti kayak Niko kan juga ada mitos-mitos yang gak asik menurut gue. Jadi kita mau coba bahas bukan membantah lah ya. Ya tutup kuping sama mitos-mitos yang gak penting. Iya. Fokus aja lu mau kemana. Kita objektif. Kita berbicara secara objektif lah. Yes, gitu kan. yes. Dan real aja menurut gue. Dan jangan sungkan ya Bang ya kalau kita undang lagi ya Bang ya. Siap. Siap. Thank you juga buat Moses, buat Nico. Siap. Kesempatannya buat sharing di podcast Kotak Masuk. 2 episode ya kita. 2 episode. Dua episode. Nick sebutin lagi Nick IG-nya Nick biar gak Ya, salah Nick. jadi mungkin gue sedikit kenalin lagi ya mungkin Siap, kalau yang belum pernah. boleh. Jadi Ikna adalah seorang content creator ya, berangkatnya dari tentang sharing tentang Excel. Sekarang sudah punya TikTok, 900.000 follower gitu kan, ada Instagram, YouTube. Jadi buat teman-teman pendengar podcast Kotak Masuk yang mau belajar Excel bisa langsung datang ke platformnya Ikna, @ignatiusrian, dan lu bisa dapat banyak benefit dari sana lah. Weh iyalah bayar semaunya. Beli ebook bayar suka-suka. Suka-suka. bayar Aduh, terserah. kapan lagi bos? Thank you kawan-kawan. Thank you. Thank you Bang Ikna, thank you Bang Niko. Thank you, See you. Episode selanjutnya. Thank you.